untuk Caimin, jujur debat kali ini Caimin way better dibandingkan debat sebelumnya. Tapi again, dari paparan awal visi dan misi, ya strategi paslon 1 tetap menyerang ke salah satu paslon tertentu. Hola netizen yang tercinta, Timnas Amin menyoroti sikap Gibran dalam debat Cawapres kedua. Gibran bahkan trending di media sosial dengan kata songong. Kata ini menjadi trending lantaran Gibran secara agresif menyerang dua Cawapres rivalnya yakni Cak Imin dan Mahfud MD. Juru bicara Timnas Amin, Muhammad Ramli Rahim, menilai Gibran tidak sepatutnya menjadi contoh anak zaman sekarang. Ramli menyatakan candaan Gibran kepada Cak Imin serta gimmick dan gesturnya kepada Mahfud MD memberikan kesan Gibran tidak memiliki etika yang baik. Menurut Ramli, Cak Imin sudah tepat dalam debat banyak menekankan etika saat berhadapan dengan Gibran. Misalnya, etika pengelolaan lingkungan yang disebut taubat ekologi. Selain itu, Ramli menilai Cak Imin sudah tampil maksimal di debat bahkan tanpa celah. Dia menyampaikan Cak Imin mampu memblok candaan dan gimmick Gibran yang menyebut Cak Imin melihat catatan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nih mohon maaf sebelumnya nih ya Pak ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, nggak capres nggak cawapres kok kerjaannya politik identitas, bicara soal etika sopan santun. Bapak ingat nggak waktu debat capres tuh ya, Pak Prabowo gimana diserang habis-habisan sama dua kubu sampai dinilai kerja Menhan itu di bawah 5, disetarakan dengan 11/100. Apa yang seperti itu disebut etika? Apa yang seperti itu disebut sopan santun terhadap yang lebih tua? Titik kesabaran manusia juga bakal ada ujungnya di mana mereka merasa muak dengan semua itu. Baru seperti itu kan sama Mas Gibran udah baper, udah marah. Padahal kalau semisalkan gak paham dengan pertanyaan Mas Gibran itu tinggal tanya kembali, apa arti LDF itu, apa artinya? Kan bisa tanpa harus menyebut tingkatan SD, SMP, bahkan ijazah palsu pun disebut-sebut. Saya tahu tujuan omongan Bapak itu kemana arah, ya kan? Sampai Mas Gibran itu dibilang sombong, gak punya etika, gak punya sopan santun. Bukannya habis debat semalam beliau juga minta maaf, ya kan, sampai salaman. Terus waktu debat capres ada nggak yang minta maaf sama Pak Prabowo? Kalau misalkan Bapak kurang paham, nih ada yang lebih mengamati, yang lebih paham, yang lebih bisa menjelaskan, biar para pendukungnya juga tuh paham, ya kan, seperti apa isi dari semalam tuh debat. Kalau memang mengamati secara cermat, ya dengerin nih baik-baik. Ucapan terima kasih dari Caimin ya kepada lawan debatnya tadi malam, yaitu Pak Mahfud, paslon nomor 3. Setelah saya lihat-lihat nih, kemungkinan menurut saya loh ya, pemilu nanti 2 putaran dan mungkin kubu 01 dan 03 akan bersatu melawan 02. Waduh, udah pusing tuh kerajaan dinasti dan juga kroni-kroninya pasti. Kalau dilihat dari nada bicara yang disampaikan Caimin, yang mana antara paslon 1 dan 03 tuh saling klik, saling mensupport, saling mendukung, bahkan bagus loh ucapan terima kasih itu dalam arti persahabatan, kekeluargaan mereka menunjukkan kekompakan bahwasanya untuk lawan debat itu saling mendukung, mensupport untuk menopang jalannya pemilu nanti, kualitas dari pemilu nanti. Saya setuju sih apa yang disampaikan dengan beliau Pak Imin, tapi kenapa untuk paslon 3 tidak ada kata terima kasih Pak Imin? Saya tahu, bocil nggak diajak. Iya, itu tadi berkaitan dengan masalah etika. Pasti Caimin lebih profesional, lebih istilahnya mempunyai poin plus kepada Pak Mahfud. Saya sendiri mendukung sekali untuk Caimin. Satu lagi nih buat Caimin, segera deh telepon Pak Lembong ya, karena urgent banget. Beliau disebut-sebut sama si tuan muda Gibran sampai 3 kali apa 2 kali gitu loh. Jadi takutnya udah ngebet kangen. Karena apa? Dulu kan bapaknya selalu disupport tuh sama Pak Lembong. Iya kan? Mungkin dianya sekarang kangen gitu. Mau memorian kayak kemarin gitu loh. Ya.
Pilih presiden pakai otak, gak usah pakai hati, gak usah pakai perasaan. Lu lihat visi misi capresnya, lu lihat masalah fundamental yang ada di negeri kita itu apa? Pendidikan, korupsi. Lu lihat siapa capres yang paling potensial untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Kita itu 80% ke atas baru lulus SMA. Jadi masalah pendidikan kita itu masih sangat fundamental. Nah, lu lihat capres mana yang paling relate dan paling possible untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Lu jangan mau disogok sama program-program yang memang gak ada gunanya. Lu lihat, misalkan ini, program makan dan susu gratis relate gak sama masalah yang lagi dihadapin sama masyarakat-masyarakat di kita. Terus lagi masalah korupsi. Lu lihat siapa yang paling bisa menyelesaikan masalah-masalah korupsi. Lu gak usah marah-marah kayak kemarin kejadian Rafael Alun, terus Dirjen Pajak, ada indikasi korupsi triliunan di Dirjen Pajak gitu. Rafael Alun, Mario Dandi yang kayak gitu lu marah-marah. Lu mau lihat kayak gimana tuh orang-orang kayak gitu di treatmentnya kayak gimana, dimiskinkan atau ditambah gajinya, ngerti gak lu? Kalau sekarang lu milih presiden gak tepat atau salah, lu jangan marah-marah nanti ketika ada kasus-kasus hukum yang memang tidak bisa diselesaikan secara adil menurut lu. Kalau menurut lu korupsi itu adil dihukum 2 sampai 3 atau 4 tahun gitu dan tidak dirampas asetnya, ya lu pilih presiden yang memang programnya kayak gitu, ngerti gak lu? Tapi kalau lu pengen ngelihat koruptor-koruptor dihukum berat seperti dimiskinkan, lu pilih capres yang punya program kayak gitu. Lu lihat lagi, lu mau nggak anak-anak 5 tahun ke depan akses pendidikannya mudah? Lu pilih presiden yang kayak gitu, ngerti lu? Apakah akan membawa masyarakat kita jauh lebih baik dipimpin oleh dia? Pemimpin itu cerminan orang yang dipimpin. Jadi milih pemimpin itu cerminan dari orang-orang yang dipimpin. Makanya siapapun nanti yang mimpin lu, itu adalah cerminan dari orang yang dipimpin atau dari rakyatnya atau dari masyarakatnya. Jadi lu stop untuk berantem, mau pilihan lu 1, 2, atau 3. Saran dari gue, pilih pakai otak. Membahas soal debat Capres-Cawapres keempat, beberapa hal yang ingin gue share berdasarkan opini gue pribadi. Yang pertama, untuk Caimin, jujur debat kali ini Caimin way better dibandingkan debat sebelumnya. Tapi again, dari paparan awal, visi dan misi, ya strategi paslon 1 tetap menyerang ke salah satu paslon tertentu. Meskipun lagi-lagi ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Caimin yang menurut gue out of topic, kayak contohnya Mas Gibran bertanya mengenai LFP tapi Caimin menjawab mengenai etika, meskipun sambungannya ke etika lingkungan, tapi tetap aja menurut gue itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Mas Gibran. Tapi balik lagi, Caimin di debat sekarang memang sangat-sangat ready untuk berdebat gitu, keren. Yang kedua, untuk Mas Gibran, jujur Mas Gibran itu di debat kali ini cukup menguasai tema dari debat kali ini. Dari mulai cara beliau memaparkan visi misi, lalu juga cara beliau menjawab dan lain sebagainya cukup lugas dan jelas to the point sehingga mudah dipahami. Tapi mungkin di debat kali ini Mas Gibran mencoba untuk lebih rileks lagi dari debat sebelumnya sehingga ada beberapa stage act yang menurut gue agak kurang formal lah untuk dilakukan di acara debat Capres dan Cawapres kali ini. Tapi mungkin juga itu adalah salah satu strategi dari paslon 02 dari Mas Gibran. So overall keren. Yang ketiga, Pak Mahfud. Again, Pak Mahfud menurut gue selalu memaparkan hal-hal berdasarkan teori dan pengalaman yang beliau punya. Lalu perihal pertanyaan yang beliau anggap receh, menurut gue tidak ada salahnya untuk dijawab karena tidak semua orang itu sehebat dan secerdas Pak Mahfud. Karena pertanyaan yang beliau anggap receh itu bisa memberikan pengetahuan yang baru untuk orang awam seperti kita. Tapi overall Pak Mahfud juga keren. Semuanya keren di debat kali ini, tapi kalau misalnya ditanya siapa MVP debat kali ini, menurut gue tetap Mas Gibran karena berdasarkan wawasan dan juga pengetahuan mengenai tema debat kali ini, Mas Gibran sangat cukup menguasai. So ya, bye. Seru sih debat Capres kemarin malam. Caimin sindir soal etika, level, dan ijazah palsu. Ditambah lagi sama catatan Mahkamah Konstitusi. Gimana menurut pendapat Anda teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Seru apa enggak gitu loh debat Capres kemarin malam ya. Ditunggu komentarnya. Terima kasih.